Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa duduk bersama setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan kembali dengan bermajlis ilmu, dan mudah-mudahan setiap detik dari waktu kita di sini Allah catat sebagai kebaikan, sehingga memberatkan timbangan amal kita nanti ke akhir. Salat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ini suaranya sudah pas atau tambah volume? Tambah volume. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa ayat dari surat Al-Mu'minun yang ini sesuai dengan tema yang telah diberikan, yaitu mukmin yang beruntung. Di situ di surat Al-Mu'minun dimulai dengan kata qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung, atau bahasa yang lebih tepatnya lagi sungguh telah sukses. Beruntung sama saja. Qad aflaha al-mu'minun, siapa orang-orang mukmin. Apa itu aflaha sebenarnya? Aflaha itu adalah puncak kesuksesan. Tidak hanya sukses, tapi puncak kesuksesan. Makanya diterjemahkan oleh siapa? Syekh Mutawan di Sya'rawi, beliau mengatakan aflaha faza bi aqsama tatatalla ilaihi nafsu min khair. Itu dia sukses sampai pada tingkatan apa? Sampai kepada puncak apa yang diinginkan oleh hati manusia, puncak. Jadi setiap manusia itu, setiap orang punya definisi suksesnya masing-masing. Ada yang mengatakan menurut mereka sukses itu adalah kekayaan. Nah, kalau sukses itu adalah kekayaan, aflaha itu adalah puncak kekayaan. Ada yang mengatakan sukses adalah kebahagiaan. Jadi kalau dikatakan sukses adalah kebahagiaan, maka aflaha itu adalah puncak kebahagiaan. Tapi Al-Quran punya definisi sukses itu sendiri. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan surga, mereka itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Maka kalau sukses itu adalah masuk surga, maka aflaha itu orang yang masuk puncaknya surga. Orang yang mendapatkan puncaknya surga. Maka nanti di ayat yang ke-10 di surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ulaika humul warisun. Siapa orang sukses? Mereka yang mewarisi. Mewarisi apa? Allazina yarisuna firdaus. Mereka yang mewarisi surga firdaus. Atau aflaha. Nah, namanya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi nanti di akhirat itu orang beruntung ada dua, Pak. Beruntung pertama itu karena dia tidak masuk neraka, itu keberuntungan pertamanya karena dia tidak masuk neraka. Dan nanti di surga itu ada yang disebut dengan ashabul a'raf. Siapa? Jadi di akhirat ada yang disebut dengan ashabul a'raf. Mereka yang tertahan, sudah melewati sirat tapi tertahan tidak bisa masuk dalam surga. Ini ashabul a'raf. Dikarenakan apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hutangnya belum lunas. Ada yang mengatakan karena dulu pernah berjihad tapi tidak minta izin sama orang tuanya. Jadi itu banyak sekali para ulama menafsirkan siapa saja ashabul a'raf. Tapi mereka sudah cukup beruntung karena apa? Mereka melihat orang yang disiksa. Untung saya tidak masuk sana. Sudah beruntung, cukup beruntung. Makanya orang yang masuk surga itu keberuntungannya ada dua. Pertama, faman zuhziha 'anil nar, dia sudah dijauhkan dari neraka. Itu keberuntungan pertama, sudah nikmat sekali itu, Pak. Tidak masuk neraka sudah nikmat sekali. Karena dia di A'raf itu,
di tempat disebut A'raf itu, dia bisa melihat orang disiksa. Tapi dia sudah cukup senang. Untung saya tidak masuk sana. Tapi ketika melihat penduduk surga, lam yadkhuluha wa hum yatma'un, disebutkan dalam surat Al-A'raf itu. Melihat para penduduk surga, enak nanti mau sekali kan masuk sana. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Tapi mereka tidak bisa karena tertahan. Tapi bagaimana nanti nasib Ashabul A'raf ini? Para ulama kemudian menyimpulkan, jangankan Ashabul A'raf, orang beriman yang masuk neraka saja nanti akan diangkat masuk surga, apalagi Ashabul A'raf. Nah, maka dia nanti pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi tertahan ya. Makanya orang masuk surga nikmatnya dua, nikmat tidak masuk neraka dan kemudian nikmat masuk ke dalam surga. Itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Maka kalau dikatakan itu orang yang masuk surga di tingkat paling bawah sudah disebut dengan sukses. Orang yang aflah, tadi dikatakan qad aflahal mu'minun, orang yang sampai puncak kesuksesan, itu orang yang meraih surga paling atas, meraih surga yang paling tinggi derajatnya, yaitu surga Firdaus. Al-mu'minun, syarat yang pertama dia harus beriman. Syaratnya harus beriman. Itu syarat paling mendasar. Kenapa orang yang beriman itu dikatakan beruntung, Pak? Karena dengan iman ini Miftahul Jannah, kunci surga sudah dia punya. Miftahul Jannah apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah itu kuncinya surga. Dia sudah pegang ini, Pak. Orang yang beriman pasti masuk surga, meskipun nanti ada sebagian masuk ke dalam neraka. Maka dikatakan beruntung. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Di akhirat nanti itu orang-orang kafir berandai-andai seandainya dulu saya di dunia itu termasuk orang beriman. Disebutkan dalam beberapa riwayat di tafsir Ibnu Katsir, ada riwayat yang dicantumkan di situ. Kenapa orang kafir itu berandai-andai? Karena nanti di akhirat itu, ketika orang beriman yang dulu suka bermaksiat masuk ke dalam neraka, orang-orang kafir mengolok-olok, apa fungsinya iman? Toh kamu bersama kami di sini neraka. Ketika perbincangan itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua orang yang pernah yang di hatinya ada keimanan, meskipun sebesar zarrah, diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika itulah orang-orang kafir berandai-andai, rubbama yawaddul ladzina kafaru. Seandainya dulu kita beriman, tidak kekal kita di sini. Maka mukmin itu, iman itu sudah memiliki keimanan itu sebuah keberuntungan, sudah merupakan dasar daripada keberuntungan yang akan kita dapat nanti di akhirat, keberuntungan itu. Pada aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman sampai pada puncak kesuksesan. Tapi apakah semua orang beriman? Semua orang beriman beruntung dengan iman. Tapi apakah dia sampai puncak kesuksesan? Tidak. Siapa saja yang bisa masuk sampai puncak kesuksesan? Alladzina hum, setelahnya di ayat kedua, fi sholatihim khusyuk. Mereka orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk dalam sholat. Kenapa Allah tidak berfirman alladzina hum mu'addun fi sholatihim mu'addun? Mereka adalah orang yang menunaikan sholat. Allah tidak katakan mereka adalah orang yang menunaikan sholat, tapi Allah mengatakan mereka adalah yang khusyuk dalam sholat. Perbedaannya apa? Khusyuk tentu perintah untuk khusyuk itu sudah mencakup perintah untuk sholat. Sama kayak kita ada dua orang tua, satunya beri pesan sama anaknya, nak pergi sekolah. Satunya beri pesan sama anaknya, nak nanti di kelas, dia tidak bilang pergi sekolah, tapi nak nanti di kelas, kalau ibu guru sudah mulai menerangkan, duduk diam, tenang, dengarkan. Lebih dalam mana kira-kira pesan? Yang kedua. Jadi tidak bilang berangkat sekolah, tapi nanti kalau di kelas guru menyampaikan, duduk tenang, diam, dengarkan. Itu sudah mencakup perintah pergi sekolah sebenarnya. Sama ketika Allah Al-Lazim berikan kriteria mereka adalah orang yang khusyuk dalam sholat. Itu sudah termasuk melaksanakan sholat. Karena orang, saya pernah dulu kursus bahasa Inggris itu bertemu dengan orang-orang yang dari berbagai macam latar belakang. Dia bilang ini, tidak apa-apa kita tidak sholat, yang penting hati kita dekat sama Tuhan. Tidak apa-apa tidak sholat. Sholat itu kan ada orang yang sholat tapi hatinya lalai, ada yang sholat. Lebih baik kita tidak sholat tapi hatinya dekat sama Tuhan. Bagaimana seorang bisa khusyuk? Bagaimana seorang bisa khusyuk dalam sholatnya kalau dia tidak sholat? Sama itu seperti orang memberikan penilaian begini. Misalkan itu kan di kampung bahasa Inggris, saya bilang begini sama dia.
kampung Inggris itu orang 1 bulan di sana bisa bahasa Inggris. Sedangkan saya belum pernah ke sana, memberikan penilaian seperti itu. Kemudian ada orang yang sudah dari sana mengatakan, oh tidak mungkin bisa seperti itu. Saya sudah dari sana berbulan-bulan, sudah 6 bulan saya juga belum bisa melafalkan bahasa Inggris. Artinya apa? Orang yang merasakan itu jauh lebih tahu daripada orang yang tidak pernah ke sana. Bagaimana dia mengatakan saya bisa khusyuk di waktu sholat, azan berkumandang, saya bisa khusyuk dekat sama Allah tanpa sholat. Dia bisa mengatakan saya itu sudah sholat dengan kekhusyukan saya. Padahal dia belum pernah merasakan sholat, belum pernah merasakan sholat. Itu berbeda. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu apa? Khusyuk ini bertingkat-tingkat. Di sini disebutkan, ini saya sarikan dari tafsir Asy-Sya'rawi ya. Al-khusyuk wal yakuna al-qalbu mutma'innan sakinan fi muhimmatihi hadi fala yanshagilu bi syai'in akhar ghairu shalah. Khusyuk itu yang tingkatan paling dasar adalah dia sadar. Saat sholat hatinya sadar bahwa dia sedang sholat. Saat sholat dia sadar bahwasanya dia sedang baca Al-Fatihah. Saat sholat dia sadar dia sedang sujud. Itu sudah bisa dikategorikan khusyuk. Cukup sadar saja, Pak. Di sini katakan fala yanshagilu bi syai'in akhar ghairu shalah. Hatinya tidak sibuk dengan sesuatu selain sholat. Masalahnya ini kita punya waktu, Pak, dalam satu hari 24 jam. Enggak 24 jam. 6 jam untuk istirahat, untuk tidur. Berarti sisa 18 jam. Masih ada nih. 17 jamnya Allah perintahkan gunakan sesukamu. Ada yang pakai kerja, ada yang pakai berlibur. 18 jam. 1 jam ini untuk sholat. Jadi 5 waktu, katakanlah satu waktu 10 menit, dan 50 menit anggaplah 1 jam. Hati kita itu sudah penuh dengan dunia selama 17 jam. 1 jam saja Allah minta fokus kita untuk sholat. Nah sedangkan kita nih Pak, 18 jam sudah di luar, 1 jamnya untuk sholat ini masih juga hatinya sibuk dengan yang 18 jam ini. Yang 1 jam masih sibuk. Jadi yang 1 jamnya sudah terbagi lagi, setengahnya untuk Allah, setengahnya. Jadi kita sholat, raganya sedang sholat, tapi hatinya sudah di luar kemana-mana. Tapi khusyuk itu susah. Iya memang susah. Bahkan ada yang berputus asa mengatakan itu mustahil dikerjakan. Kalau mustahil tidak mungkin Allah buat kriteria seperti ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan para ulama itu ada yang mewajibkan, seperti Imam Ghazali dan beberapa yang mengikuti pendapat beliau dalam Al-Ihya Ulumuddin. Orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya tidak sah. Nah, beberapa sampai pada tingkatan seperti itu. Ya khusyuk artinya sadar. Baca Al-Fatihah dia sadar, terutama dalam hal-hal yang wajib. Dia sujud dia sadar, dia rukuk dia sadar. Ada beberapa menit, beberapa waktu dia sadar. Itu sudah cukup. Khusyuk. Kemudian zaman mereka Allah Subhanahu wa taala, ulama itu sepakat bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, juga Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim menyebutkan hal yang sama. Ajma'atil ummah ala annahu laisa lil abdi min salati illa ma aqala minha. Bahwasanya seorang hamba itu tidak mendapatkan pahala salat kecuali yang dia sadar melakukannya di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita sholat, kita tidak sadar, para ulama fikih sepakat sholatnya sah, gugur kewajibannya sudah cukup. Tapi apakah dia mendapatkan pahala sholat? Dia mendapatkan pahala menggugurkan kewajiban, tapi belum mendapatkan pahala sholat. Pahala sholat hanya didapatkan ketika dia khusyuk di dalamnya. Jadi yang dinilai itu saat apa dia khusyuk, saat baca Al-Fatihah dia khusyuk, itu yang dinilai. Saat sujud dia khusyuk. Saat rukuknya tidak khusyuk, rukuknya tidak dinilai, tidak mendapatkan pahala, tapi sujudnya mendapatkan kalau dia khusyuk di situ. Makanya disebutkan dalam hadis Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yusolli sholata ma yaktubu lahu illa usyruha. Dia sholat, tapi tidak tercatat pahalanya kecuali 1/10 saja. Watis uha dan juga 1/9. Wasumunuha ada yang cuma 1/8. Wasuduha ada yang cuma 1/7 dan seterusnya, ada yang cuma 1/6. Wasudusuha wa khumusuha wa rubu'a. Wasulusuha ada yang cuma dapat 1/3. Ada yang dapat separuhnya, setengah.
Di hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Jadi kenapa bisa berbeda-beda? Ya karena sesuai dengan kadar kehusyuannya. Saya katakan khusyuk tadi tingkatan paling bawah adalah dia sadar ketika sholat, sadar membaca Al-Fatihah dia sadar, rukuk dia sadar, sujud dia sadar. Ada khusyuk sampai tingkatan istihdarullahil ladzi yaqifu baina yadayhi. Dia menghadirkan Allah saat sholatnya. Ini tingkatan ihsan, Pak. Maqam ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Artinya seolah-olah kau merasakan kehadirannya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Tapi kalau tidak bisa sampai tingkatan itu, maka yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan melihat tindak tanduk kita. Itu khusyuk tingkatan paling tinggi adalah ketika dia merasakan kehadiran Allah. Makanya Nabi SAW itu pernah beliau sholat zuhur atau sholat asar, beliau lupa rakaat hingga cuma mengerjakan 2 rakaat. Itu disebutkan dalam Umdatul Ahkam, riwayat Bukhari Muslim. Cuma 2 rakaat, kemudian beliau salam. Habis itu beliau berpaling pergi ke salah satu tiang kalau dari kota kurma yang masih duduk di situ bersandar termenung. Kemudian ada seorang disebut dengan Zulyadain, orang yang punya 2 tangan, tangannya panjang. Zulyadain, dia julukannya Zulyadain. Dia orang Badui, biasa orang Arab Badui kan tidak punya segan, tidak sungkan dengan Nabi. Kalau Abu Bakar, Umar tahu cuma 2 rakaat, tapi sungkan mau tanya sama Nabi. Kan kelas-kelasnya sahabat yang di Madinah dia sungkan kalau bertanya, mau menegur Nabi sungkan. Tapi kalau orang Arab Badui dari pedalaman tidak ada sungkan-sungkan. Nabi, ini memang cuma di 2 rakaat atau dikosor sholatnya? Saya tidak ingin kosor, saya juga tidak sholat 2 rakaat. Nabi ingatnya 4 rakaat. Terus Nabi kemudian konfirmasi kepada sahabat lain, wahai sahabat, apakah seperti yang dikatakan Zulyadain? Ya, wah, betul ini 2 rakaat. Kemudian para ulama menyimpulkan, kemudian beliau melengkapi sholat. Para ulama menyimpulkan, Nabi itu lupa bukan karena ingat dunia, bukan karena tidak khusyuk. Justru saking khusyuknya beliau lupa. Kenapa saking khusyuknya? Karena menikmati betul itu, Pak. Jadi para ulama itu untuk mensucikan Nabi. Jadi beberapa orang itu mengatakan Nabi itu lupa sebagai manusia, cocok juga. Tapi ada beberapa yang mensucikan Nabi, berusaha menaikkan lagi derajat Nabi, mengatakan itu bukan karena beliau ingat dunia, tapi saking khusyuknya, betul-betul merasakan Allah hadir dalam sholat. Sampai beliau lupa semua apa yang ada di sekitarnya, lupa dengan hal yang sebagainya. Jadi istihdarullah, menghadirkan Allah. Para salaf begitu. Kalau kita lihat riwayat-riwayat dari sahabat ya, ada yang sedang perang, kondisinya perang Khandaq kalau saya tidak salah. Saya lupa sahabat siapa ya. Nabi perintahkan 2 orang untuk berjaga. Kemudian yang berjaga di shift pertama, dia sambil menunggu waktu berjaganya selesai, dia mengerjakan sholat. Itu posisinya kaum muslimin sedang dikepung. Jadi penduduk Madinah saat itu berjumlah sekitar 2.000 orang. 2.000 itu ya sudah laki-laki, sudah perempuan, sudah sama anak, 2.000. Kemudian dikepung dengan 10.000 pasukan. Pasukan ini tentara elit. Jadi tentara elit menghadapi 2.000 yang separuhnya sudah anak-anak dan perempuan. Jadi Nabi SAW mengutus 2 orang sahabat untuk berjaga di salah satu sisi. Satunya sedang sholat, satunya tidur menunggu giliran. Saat sedang sholat itu dia dihujani panah, mengenai salah satu tubuhnya. Panah pertama, kemudian panah kedua. Tapi dia tidak putus sholatnya. Dia selesaikan sampai salam, kemudian bangunkan temannya. Fulan, sahabat, saya tidak bisa melanjutkan penjagaan saya ini karena saya sedang kena panah. Saya tadi sedang sholat, kemudian ada panah menyasar ke tubuh saya. Kata temannya, kenapa kau tidak putus sholat? Saya tadi sedang baca surat Al-Kahfi. Saya tidak mau memutus bacaan saya. Nah, ini sudah sampai pada tingkatan dia menghadirkan Allah di dalam sholat. Dia sudah lupa dengan sekitarnya itu, Pak. Sudah lupa dengan sekitar. Sekarang Abdullah bin Urwah bin Zubair, seorang salah satu 7 fuqaha Madinah pada masa itu, masa tabi'in. Itu kakinya pernah tertusuk sesuatu kemudian infeksi sehingga harus diamputasi. Kemudian kata dokternya, ya kalau kamu mau rasakan tidak sakit, kamu harus minum obat. Kalau sudah mabuk nanti dipotong tidak sakit.
Katanya saya tidak mau berubah dengan apa yang Allah haramkan. Tunggu saya sampai sholat, tunggu sampai saya dalam kondisi sujud, kemudian potong kaki saya. Betul Pak? Sholat, sujud, dalam posisi sujud itu dilaksanakan operasi, dipotong kaki. Seperti itu jemaah sekalian, sampai pada tingkatan ini. Jadi kalau ada yang mengatakan khusyuk itu mustahil, tidak. Dulu para salaf sudah mencontohkan dan ada yang sampai pada tingkatan itu. Meskipun memang sulit Pak, apalagi di masa kita ini mendekati akhir zaman. Salah satu hadis Nabi yang sahih itu adalah awal ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyuk. Yang pertama diangkat, dihilangkan dari umat ini khusyuk. Itu yang paling pertama diangkat. Tapi jangan kemudian dengar hadis ini kita putus asa, tidak bisa mengkhusyuk orang zaman ini. Enggak. Nabi tidak spesifikkan kapan waktunya. Nabi tidak bilang 2025, Nabi tidak bilang. Biar apa? Karena kita tidak tahu Pak, waktu yang dijanjikan Nabi itu kapan. Bisa jadi waktu ini belum, kita masih bisa mengusahakan. Sehingga para jamaah sekalian, Allah menilai nanti apa yang kita usahakan. Apa yang kita usahakan. Jadi, kalau kita berusaha khusyuk dalam, sehingga Ibnu Qayyim itu pernah menyimpulkan begini. Orang yang dalam sholatnya kemudian berusaha khusyuk, masih dalam tingkatan berusaha khusyuk, dia mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala di bagian dia khusyuk. Pahala di bagian dia khusyuk. Kemudian pahala berusaha untuk tetap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala tetap sadar dalam sholat. Jadi dapat 2 pahala. Kemudian selanjutnya, tadi ini kriteria pertama ya, mereka orang yang khusyuk di dalam sholat. Kemudian orang beruntung yang selanjutnya adalah orang beriman yang beruntung selanjutnya adalah sebutkan di surat Al-Mu'minun ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang berpaling dari lagun. Lagun itu ada 2. Yang pertama al-kalamul ladzi la faidatan minhu. Perkataan, perbincangan, percakapan yang tidak ada faedahnya. Bukan berarti dilarang, Pak. Boleh saja. Tapi kenapa mereka ini orang-orang yang beruntung berusaha menghindari perkataan, perbincangan, obrolan yang tidak ada faedahnya? Karena banyak hal, jemaah sekalian, banyak hal dari dosa itu terjadi berawal dari perkara yang mubah. Gosip yang terjadi itu Pak, gibah dalam sebuah majelis, dalam sebuah circle atau tongkrongan, itu tidak serta-merta kita nongkrong langsung memulai perbincangan dengan gibah. Jarang terjadi, meskipun ada Pak ya. Ada gosip baru muncul, datang langsung gosip, ada. Tapi kebanyakan yang terjadi, terutama orang-orang beriman yang sadar betul bahwasanya gosip gibah itu adalah dosa. Dia duduk bermajelis, bikin satu tongkrongan lah istilahnya. Bermula dari perbincangan yang mubah dulu Pak. Ya kayak contoh, duduk saya bicara motor. Berlanjut, motornya rusak. Masuk bengkel, bicara bengkel. Tidak lama yang bicara kenapa? Tukang bengkel. Ya seperti itu. Jangankan perkara mubah, perkara ilmu saja. Itu diperbincangkan kadang bisa terseret kepada hal itu. Bicara zina, dosa zina. Terus bilang, Ustaz, kemarin ada tetanggaku. Seperti itu. Makanya ada ulama mengatakan gini, idza qala al-majlis kana lisyaitani fihi nasibun. Kalau majelis itu berlama-lama, majelis tongkrongan ya, maksudnya perbincangan 2 arah itu berlama-lama. Karena lisyaitani fihi nasibun. Setan akan punya bagian di situ. Setan akan punya bagian. Biar dia bicara ilmu, lama-lama juga akan terseret pada hal itu. Ya, perbincangan yang 2 arah itu, tongkrongan. Kecuali dia bisa, bukan dilarang. Kalau kita bisa menjaga silakan, tidak masalah. Tapi orang-orang yang tadi beruntung ini sampai pada puncak kesuksesan, mereka berusaha meninggalkan hal mubah yang berlebihan. Hal mubah yang berlebihan karena bisa menghantarkan mereka kepada dosa. Itu yang pertama. Kemudian kullu amalin, ini lagun yang kedua adalah kullu amalin la tanalu alaihi sawaban indillah. Setiap perbuatan yang tidak mengandung, setiap perbuatan yang kita mengerjakannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amalin. Ini termasuk lagun. Juga sama ya Pak, seperti karena perbuatan, sekali lagi, tidak hanya perkataan, perbuatan yang mubah sekalipun kalau dituruti berlebihan
maka akan menjerumuskan kita pada dosa. Contoh saja zina. Zina ya serta-merta orang itu berzina, kecuali yang meniatkan itu, Tapi seringkali zina itu terjadi diawali dari apa? Rasa suka. Apakah ketika seorang laki-laki misalkan tertarik dengan perempuan, atau perempuan tertarik dengan laki-laki, jatuh cinta, apakah dia salah? Apakah berdosa? Tidak, itu perkara mubah. Maka kata Sujiwata itu, kamu bisa menentukan kepada siapa kamu menikah, tapi kamu tidak bisa menentukan kepada siapa hati yang mencintai. Karena memang hati urusan Tuhan, susah sekali kita mengendalikan. Jatuh cinta sama seseorang, tapi ketika dia berusaha menahan itu agar tidak jatuh dari kemaksiatan, nah mereka ini orang yang beruntung. Nah seringkali zina itu diawali dari apa? Dari rasa suka yang dituruti berlebihan. Suka itu mubah saja, boleh-boleh saja orang jatuh cinta, boleh-boleh saja orang suka. Tapi ketika dia turuti rasa sukanya yang mubah tadi berlebihan, dia dekati, menjerumus kepada dosa, jatuh kepada zina. Jadi perkara yang mubah itu jika dituruti berlebihan maka akan menjerumuskan kita kepada zina. Makanya orang-orang yang beruntung, yang mencapai puncak kesuksesannya adalah mereka yang berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu usaha setiap amalnya berbuah kebaikan. Makanya bagusnya itu Pak, agar setiap detik dari waktu kita, setiap tindak tanduk kita, setiap gerak gerik kita bernilai pahala di sisi Allah. Kita bisa bagi daripada waktu kita menjadi 3. Jadi, sebagaimana untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, yang Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Abu Dzar itu, Inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya tuh, karena Abu Dzar ini dia punya kebiasaan Pak, terlalu berlebihan dalam ibadah, dia lupa keluarganya, dia lupa dirinya sendiri. Kalau malam itu sholat malam terus tidak tidur, kalau siang puasa. Jadi keluarga tidak dapat apa-apa itu. Siang puasa, malam sholat malam, mendapat apa istrinya? Jadi satu malam sholat, siangnya puasa, begitu terus. Akhirnya dinasihati sama Salman Al-Farisi, wahai Abu Dzar, ini perkataan sama. Sesungguhnya innal nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu itu punya hak atas dirimu. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu juga punya hak atas dirimu. Wa inna li rabbika 'alaika haqqan. Rabbmu juga punya hak atas dirimu. Fa'ati likulli bihaqqin haqqan. Maka berikan hak sesuai dengan porsinya. Kemudian Abu Dzar tidak setuju, dihadapkan kepada Nabi. Betul apa yang dikatakan Salman. Jadi kalau kita membagi menjadi 3 ini Pak, berusaha untuk mengamalkan hadis Nabi, apa yang diperintahkan Nabi, kita mendapatkan pahala dari semuanya. Inna li nafsika 'alaika haqqan. Diri kita punya hak atas diri kita. Kita tidur, kita istirahat, kita menikmati hasil kerja keras kita, makan di warung. Untuk mengamalkan hadis Nabi, inna li nafsika 'alaika haqqan. Diri kita punya hak atas diri kita. Wa inna li zaujika wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu punya hak atas dirimu. Kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Kita bercengkrama di rumah. Kita menemani anak, membagi waktu, memfokuskan beberapa jam untuk anak kita. Untuk mengamalkan hadis Nabi, setiap kita bercengkrama, bercanda tawa, bersenda gurau sama keluarga, itu akan bernilai pahala. Wa inna li rabbika 'alaika. Rabb juga punya hak atas diri kita. Dengan maka Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi masih baru 2 kriteria ya. Yang pertama orang yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua mereka orang yang menghindari hal-hal yang tidak berfaedah karena takut jatuh kepada hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kriteria selanjutnya insyaallah kita lanjutkan di majelis berikutnya. Jadi itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.